Oke, baik teman-teman ya. Saya akan memulai dengan saya izin cerita ya. Jadi 62 tahun yang lalu ya, seorang pemuda berusia 20 tahun baru lulus dari sebuah perguruan tinggi di salah satu universitas di Amerika. Nah, dalam usahanya berkarir, dia segera menyadari bahwa ada satu kelemahan yang sangat besar dalam dirinya. Kelemahan tersebut adalah berbicara di depan umum. Setiap kali harus melakukan presentasi, dia merasa hampir jatuh karena gemeteran. Ya, bayangin teman-teman ketika dia mau tampil, kadang pingin jatuh gitu karena saking gemeterannya dan ada perasaan takut, seolah-olah serasa mau muntah. Ya, itu yang dia katakan. Nah, pemuda ini berpikir keras gimana caranya supaya dia bisa mengalahkan rasa takutnya. Singkat cerita, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengikuti kelas public speaking. Ya, di salah satu lembaga pelatihan yang sangat terkenal di Amerika Serikat sana, dan ia memaksa dirinya untuk mengambil kocehnya atau merogoh kocehnya, menginvestasikan uangnya, dan segera datang di kelas public speaking tersebut. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Setelah mengikuti berbagai latihan, latihan dan latihan, berbicara di depan banyak orang, setelah dia lulus, ya, dari lembaga pelatihan tersebut, dia mulai menemukan rasa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Maksud saya ketika berbicara di depan umum. Nah, singkat cerita, setelah dia lulus dari kursus pelatihan tersebut, ya, ia benar-benar mulai menemukan jati dirinya dan sudah tidak takut lagi ketika berbicara di depan umum. Tentu saja kepercayaan dirinya dia dapatkan dari prinsip-prinsip investasi di salah satu lembaga pelatihan. Bahkan sekarang ya dia adalah salah satu orang terkaya sejagat raya. Ya, ada yang tahu teman-teman yang saya maksud siapa? Bill Gates. Ada yang tahu yang saya maksud siapa? Ya, jadi dia adalah Warren Buffett. Ya, jadi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita singkat tersebut adalah Warren Buffett ya dulu adalah seorang yang takut teman-teman berbicara di depan umum, bahkan dia hampir mengalami gemeteran atau pingsan atau bahkan mual saking takutnya. Nah, setelah dia memutuskan untuk kuliah maksud saya kursus public speaking ya di salah satu lembaga pelatihan public speaking Dale Carnegie ya. Kalau teman-teman pernah baca bukunya, dia mulai menemukan rasa percaya dirinya. Sehingga saat ini dia adalah orang yang terkaya sejagat raya. Itu adalah Warren Buffett. Nah, dalam artian teman-teman, saya yakin dimanapun kita belajar public speaking, selama kita memiliki niat dan konsisten belajar secara serius, saya yakin kita tidak harus berpikir harus menjadi seorang Warren Buffett. Tapi setidaknya dalam diri kita sudah mulai menemukan rasa percaya dirinya. Dan harapan saya setelah teman-teman selesai mengikuti pelatihan dari Trias Academy ini, teman-teman mulai menemukan siapa diri teman-teman dan mulai menemukan ritme ketika berbicara di depan umum sehingga memiliki rasa percaya diri, tidak ada lagi yang namanya takut ataupun grogi. Walaupun ada rasa grogi, tapi porsinya hanya kecil. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini ya teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah teman-teman luangkan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu keseriusan kita untuk mempelajari tentang public speaking sehingga nantinya di akhir sesi ini ya teman-teman mampu tampil percaya diri ketika berbicara di depan umum. Masih bersama saya Firlam Alamsah ya. Selama 90 menit ke depan kita akan bahas ada dua agenda ya. Yang pertama saya akan mereview atau memaparkan dulu materi pada pertemuan ketiga dan nanti di akhir materi yang saya sampaikan akan praktek. Ini adalah praktek terakhir yang tentunya akan memenuhi standar dari TIAS Academy yang nantinya akan teman-teman mendapatkan sertifikatnya. Sebelum saya mulai ke materi, apakah teman-teman sudah siap? Jika teman-teman sudah siap, tolong ketik di kolom chat, saya sudah siap.
Boleh diketik di kolom chat, saya sudah siap. Oh, ada kata Upan, saya sudah siap. Ada Kawayu Adam, saya sudah siap. Ada Kak Nabila, Kak Nur Hidayati, saya sudah siap. Ada Kak Abdul Rosif, saya siap 100%. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangannya buat kita semua, teman-teman. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman sudah mempersiapkan hal yang harus dipersiapkan sesuai informasi di pertemuan kedua dan nantinya teman-teman sudah siap untuk tampil praktek ya. Dan mudah-mudahan juga tidak ada kesulitan dalam membuat sebuah naskah atau manuskrip baik menggunakan konten struktur problem solution maupun menggunakan konten struktur berdasarkan poin apa yang ingin dibicarakan, atau menggunakan metode impromptu. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah mempersiapkannya. Baik, teman-teman, pada malam hari ini ya di pertemuan ketiga kita akan membahas 3 elemen di dalam public speaking. Gitu. Nah, ternyata di dalam public speaking itu ada elemen yang harus kita perhatikan. Ya, ada sesuatu yang harus kita kuasai agar penampilan kita pada saat tampil berbicara di depan umum itu jauh lebih berpower dan pesannya mudah diterima oleh para audiensnya. Itu. Nah, keberhasilan public speaking ya berdasarkan atau menurut Dr. Albert Mehrabian itu rumusnya adalah 7, 38, 55%. Itu adalah rules-nya. Ya, jadi aturannya adalah rumusnya ingat 7 plus 38 plus 55%. Itu rumus yang harus diingat. Maksudnya apa? Ya, ketika teman-teman berbicara, pastikan 7%-nya itu harus ada. 7% itu apa? Spoken word. Ya, spoken word ini adalah kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan. Itu baru 7%. Ya, nanti saya akan detailkan, jabarkan, jelaskan ya secara rinci. Kemudian 38%-nya itu adalah voice atau tone. Ya, voice atau tone. Suara dan nada. Ya, jadi ada suara, ada nadanya. Gitu. Dan 55%-nya adalah body language atau gesture atau bahasa tubuh. Ya, salah satunya adalah gerakan tangan. Nah, itu adalah 3 elemen keberhasilan di dalam public speaking yang dikatakan oleh Dr. Albert Mehrabian. Gitu. Nah, kita akan bahas dulu yang 7%. Ya. Ini kan verbal. Apa yang kita sampaikan. Jadi ini tentang kata-kata dan pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Contohnya saya mau menyampaikan perminta maaf ke Kak Taupan. Ya. Kak Taupan sebelumnya saya minta maaf ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan sehingga Kak Taupan agak sedikit marah sama saya. Jadi saat ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu adalah kata-kata yang saya sampaikan. Ya, ingat 7% itu. Itu baru 7%. Ya, tipsnya teman-teman agar kata-kata ini langsung benar-benar to the point atau secara spesifik, ada 2 hal yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, pastikan harus ringkas. Ketika kita berbicara ringkas, jangan berbelit-belit atau muter-muter. Gitu. Nah, kenapa harus ringkas? Bicara dengan singkat, padat, jelas. Jangan berusaha menyampaikan banyak hal dalam suatu satu kesempatan bicara. Itu. Kenapa perlu ada yang namanya manuskrip tadi? Ya, itu adalah panduan. Panduan untuk kita, oh kita berbicaranya harus berdasarkan ini, kerangkanya gitu. Atau template-nya. Ya, sehingga kita sudah ada bayangan atau gambaran. Gitu. Nah, kemudian ya, dan pastikan juga agar kata-kata kita yang disampaikan atau pesan yang disampaikan itu didengar oleh audiens. Yang kedua tipsnya, pada saat teman-teman mau opening, ya, pastikan buat kesan yang positif.
Gimana caranya agar audiens benar-benar mau mendengarkan kita? Jadi harus teman-teman bisa menarik dengan audiens. Salah satunya adalah penampilan. Itu penampilan sangat penting. Ya, karena ketika kita sudah tampil di depan umum, kita adalah center of attention. Ya, pasti semua mata akan mengarah kepada kita. Mulai dari bawah sampai atas, ya, itu akan diperhatikan. Makanya penting banget yang namanya penampilan yang rapi, ya, atau good looking. Ya, good looking ini bukan cantik, jelek, buruk rupa dan lain semacamnya, tapi adalah enak dilihat. Itu adalah good looking. Itu. Gimana caranya kita good looking? Ya pakai pakaian yang sesuai dengan tema acaranya. Ya kalau misalkan ya, kalau mau kaosan boleh, yang penting pakai blazer. Itu. Jangan pakai kaos oblong atau pakai kemejaan juga boleh. Itu. Ya. Dan kemudian makanya di dalam public speaking agar banyak eh, peserta yang tertarik di awal, banyak contohnya. Opening bisa menggunakan games, bisa menggunakan pantun, bisa menggunakan cerita, bisa menggunakan video. Boleh. Selama itu teman-teman bisa kaitkan dengan topik atau materi yang ingin dibahas. Gitu. Ya, itu adalah tentang mengenai verbal yang harus disiapkan. Ingat itu baru 7% teman-teman. Ya, baru 7%. Nah, kemudian yang kedua itu adalah vokal. Ya, vokal. Tadi terdiri dari yang namanya tone. Nah, ini vokal ini terdiri atas nada suara yang kita keluarkan, mulai dari ritme, ya, kecepatan ketika kita menyampaikan. Itu. Nah, yang harus diingat yang pertama ketika kita vokalnya mau terdengar lebih menarik dan lebih ekspresif sehingga enak didengar, yang pertama pastikan ada intonasi. Ya, ini kemarin pertanyaan dari Karani ya. Intonasi. Jadi intonasi ini adalah tinggi rendahnya pada sebuah kalimat yang kita sampaikan. Itu maksudnya intonasi. Jadi pastikan ketika kita menyampaikan pesan jangan datar, ya. Harus ada naik, harus ada turunnya. Itu adalah intonasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya artikulasi. Ya, ada artikulasi. Kejelasan pengucapan huruf, kata, dan kalimat. Itu harus jelas. Ya, biasanya berlatih dengan cara A, I, U, E, O. Ketika artikulasi kita jelas, ya kalau kita bilang A, pasti gerakan bibirnya akan A. Gitu. Makanya ketika kita berbicara, pastikan mulut itu jangan ditahan. Ya, lepaskan aja. Makanya biasanya kalau pagi hari itu, apalagi kelas pagi ya, biasanya senam wajah. Ini A, I, U, E, O. Atau dipijit-pijit ya. Atau kumur-kumur. Itu. Biar ini tuh nggak ngerasa tebal. Itu untuk meningkatkan artikulasi. Ya. Dan saya sering pengalaman ya, ketika ada sebuah kata atau kalimat yang belum familiar, itu salah pengejaannya. Nah, saran saya agar teman-teman terhindar, bisa dipelajarin dulu. Atau bisa diganti dengan yang lebih familiar. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tempo. Ya, tempo ini adalah kecepatan berbicara. Kalau misalkan kita ngomongnya cepat, ya oke baik teman-teman, malam hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Nah, public speaking ini bisa kita pelajari secara mandiri, baik di depan kaca ataupun direkam. Itu juga tidak terlalu enak. Memang berpower. Tapi pertama, kita bisa capek dan audiens pun susah untuk mencernanya. Jadi pastikan tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Kadang juga kalau dalam berbicara, jangan sepenggal-sepenggal ya. Seperti ini misalkan, baik teman-teman, malam hari ini saya ingin memperkenalkan tentang pentingnya menjadi orang yang disiplin. Itu juga tidak enak. Nah, jadi temponya disesuaikan aja. Oke, baik teman-teman. Pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai public speaking. Ternyata public speaking itu adalah sesuatu hal yang bisa kita pelajari. Artinya, bagi teman-teman yang saat ini mengalami kurang percaya diri atau rasa takut, kita bisa pelajari agar teman-teman bisa jauh lebih percaya diri lagi.
sedang aja temponya. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah power. Kekuatan suara yang dikeluarkan. Ingat jangan sampai kayak jualan untuk mohon maaf ya, kayak orang yang jual obat di pinggir jalan ya. Kak Dario, obatnya lagi ada diskon, kenceng banget powernya. Ya, bersuara. Tidak juga ya. Disesuaikan aja. Makanya kalau lagi pegang mic, pastikan mic itu tidak boleh terlalu dekat karena akan mengganggu malah ke audiensi ya. Ya, jadi sesuaikan aja. Ya, sesuaikan aja suaranya. Untuk ngasih taunya boleh sebelum mulai ada partner, suara saya mix segini sudah enak terdengarnya di paling belakang itu boleh. Ya, kemudian yang kelima adalah napas. Pastinya teman-teman nggak mau dong ketika lagi berbicara, hangeho, aduh, hangeho seperti itu. Nah, cara mengatur napas agar mengeluarkan suara yang lebih dalam dan suara lebih enak didengar. Bahasa kerennya adalah menggunakan suara diafragma, ya atau suara perut. Jadi ketika kita berbicara, pastikan menggunakan suara perut. Gimana cara kita membedakan suara perut atau tidaknya? Ketika kita menggunakan suara perut, perut itu akan terasa bergetar. Ya, kalau nggak menggunakan suara perut, nih kayak lagi saya ngomong saat ini suaranya di sini, getarnya di sini. Jadi ketika saya ngomong kayak gini tuh pasti akan terasa capek. Bahkan teman-teman ngedengarnya pun mungkin agak lebih cempreng. Tapi berbeda ketika kita menggunakan suara perut. Itu akan jauh lebih bulat. Walaupun suara kita ya tidak bulat. Tapi setidaknya jauh terdengar lebih menarik dan lebih enak di telinga audiensnya. Nah, itu adalah tentang vokal. Itu kalau tadi contohnya, kalau hanya spoken atau kata-kata doang itu seperti saya nanya, halo Kak Taupan, apa kabar? Gimana hari ini? Mudah-mudahan Kak Taupan sehat ya. Nah, kalau kita gabungkan dengan vokal, halo selamat malam Kak Taupan, gimana kabarnya hari ini Kak? Mudah-mudahan Kak Taupan selalu dalam kondisi terbaik ya. Nah, itu sudah menggunakan ada spokennya, ada vokalnya. Gitu. Ingat itu udah 7% plus 38%. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah visual. Ya, visual itu apa yang dilihat oleh audiens. Ya, kalau yang tadi dalam artian body language 55%. Ini bobotnya paling besar. Ada yang tahu kenapa teman-teman kok bisa paling besar? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa paling besar? Ya, Kenapa di karena dalam mungkin dengan gestur gimana Kak Wahyu? ya, karena mungkin karena gestur itu bisa menunjukkan bahwa itu hal yang menarik gitu loh. Oke, baik itu bisa ya. Itu masuk akal salah satunya ya, Kak Wahyu. Ada lagi? Kenapa bahasa tubuh nilainya paling besar? Oke, nah secara teori ya teman-teman banyak banget para para ahli yang sudah mengatakan ya, saya tidak bisa menyinggung, saya tidak mempersiapkannya, tapi yang kenapa body language itu paling besar adalah karena adalah salah satu bahasa tubuh itu bisa benar-benar tanpa bersuara pun orang pasti akan tahu. Gitu. Contoh kecilnya, kalau saya bilang seperti ini, kira-kira apa? Kira-kira apa teman-teman? Meminta maaf. Ya, bisa minta maaf kalau sambil nunduk Meminta seperti maaf ini, bisa. atau terima kasih. Benar ya? Kalau saya bilang seperti ini, Bagus. Bagus. oke. Kalau saya bilang seperti ini, Terserah. terserah atau Terserah. silakan. Silakan. Atau silakan. Nah, itu ya banyak teman-teman di YouTube dan lainnya. Kenapa di dalam komunikasi itu bahasa tubuh adalah yang paling besar nilainya. Itu yang dikatakan oleh Dr. Abed Mehrabian. Jadi bahasa tubuh atau body language ini adalah tentang gerakan tangan kita yang kita gunakan, ya, kontak mata. Kita harus memastikan bisa mentouch satu persatu mata dari audiens. Kalau belum berani, bisa lihat lingkar T-nya, mulai dari hidung dan keningnya.
kemudian ekspresi wajah, ya, serta postur ketika kita berbicara. Itu adalah tentang visual. Karena yang akan dilihat oleh audiens. Gitu. Nah, gimana caranya, Kak Firlam, tangan itu gimana sih ketika kita lagi bicara? Ya, posisinya harus seperti apa? Apakah harus menari gitu? Atau kan gini-gini aja? Atau ya sedapatnya aja? Apa gimana gitu? Nah, teman-teman, ada beberapa strong gesture ya yang bisa kita lakukan dengan tangan ketika berbicara di depan umum. Ya, yang pertama itu ada yang namanya pinch and point. Pinch and point. Cubit, gerakan. Ini adalah contoh gestur pinch and point. Ya, kalau teman-teman pernah melihat, biasanya Barack Obama sering menggunakan gerakan seperti ini, atau bahkan Pak Jokowi pun sering pernah. Ya, sambil pegang mic, ini mic-nya, ya. Ketika teman-teman belajar, ya, atau sedikit aja kesalahan yang kita lakukan akan selalu diingat oleh orang lain. Tapi banyaknya kebaikan yang kita sudah lakukan dengan dilakukannya sekali kesalahan, kebaikan-kebaikan itu akan hilang. Yang diingat akan tetap kesalahannya. Itu jadi benar-benar mempertegas. Ya, jadi bisa gunakan tangan seperti ini. Ini adalah pinch and point. Ya, kemudian yang kedua, yaitu ada yang namanya strong gesture open arms. Tangannya terbuka seperti ini ya, tapi sejajarkan dengan pinggang. Oke, baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi kayak mengajak atau merangkul semuanya. Tanpa bilang kita semuanya pun misalkan, baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua. Itu adalah open arms. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya choice. Ya, teman-teman bisa menggunakan konten struktur berdasarkan problem solution atau berdasarkan apa yang ini bicarakan. Jadi tangan gerakannya gini. Beda lawan arah. Mau teman-teman mau makan malam di Jakarta atau misalkan di Singapura, bebas. Silahkan. Jadi ada pilihannya. Atau teman-teman suka belajar sendiri atau belajar bareng kelompok. Gitu. Ya, dan yang terakhir ya, ada yang namanya counting finger. Nah, ini biasanya saya gunakan ketika ingin menyampaikan menggunakan beberapa poin. Oke, baik teman-teman, di dalam public speaking itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Gitu. Jadi mulainya dari ibu jari dulu. Ya, pertama, kedua, ketiga. Ya, itu adalah counting finger. Nah, itu adalah 4 gerakan tangan yang bisa teman-teman gunakan ketika berbicara di depan umum agar ya teman-teman ketika menyampaikan sebuah pesan itu jauh lebih berpower lagi atau bahkan menarik sehingga audiens mau mendengarkan teman-teman dan bahkan memahami pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Sampai di sini, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Mau mau nanya nih Boleh, silakan Kak Taupan. mengenai vokal nih. Mungkin pernah nggak sih punya pengalaman kayak ih gue geli nih dengan suara gue sendiri. Itu gimana ya kita nyikapinnya? Kayak Maksudnya gitu geli aja. dalam artian itu gimana ya Kak Taupan? Ya kayak aduh nggak banget deh dengar dengar suara sendiri gitu. Dengar suara sendiri kayak, misalnya kan kita coba ngerekam nih Hmm. ngerekam dengerin suara kita sendiri gitu ya. Aduh kok suara suara kita kayaknya nggak oke banget nih. Itu biasanya gimana ya nyikapinnya? Oke, baik. Ya, dulu saya pernah punya pengalaman ya. Saya nganggapnya bisa dibilang dijudge juga, namun saya anggap itu adalah kritikan yang membangun. Ketika saya pertama kali menjadi seorang trainer di salah satu perusahaan, saya melakukan di asesmennya setelah pelatihan, saya di feedback bahwasanya ketika saya berbicara itu seperti tukang obat yang jualan di pinggir jalan. Itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Yang saya ingat sampai sekarang. Bahkan setelah saya menyadari, oh iya bener ya. Setelah saya coba ngomong direkam,
ternyata bener ngomong saya itu ya datar aja, kenceng memang, berpower, tapi cepet, nggak ada intonasinya, nada tinggi terus itu. Saya kan suatu tipikal emang yang gaya ngomongnya cepat, bisa dibilang cepat. Kalau dulu cepet banget. Ya, bahkan saya bisa ngos-ngosan. Ya, karena dulu saya belum tahu teknik, oh ternyata ketika berbicara itu harus menggunakan suara perut. Itu. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak pede, kadang geli mendengar suara sendiri ya, saya belum pernah mengalami hal itu ya. Kalau untuk gelinya tuh versinya seperti apa, saya belum pernah mengalami. Tapi pastikan ya, coba teman-teman harus tahu dulu ya, harus menyadari dulu gimana ketika teman-teman berbicara, perbedaannya pertama menggunakan suara perut dan yang kedua menggunakan suara dari tenggorokan. Nah, itu dulu cobain. Ya, kalau teman-teman sudah bisa membedakan, oh ternyata menggunakan suara perut itu jauh lebih enak. Dilatih. Ya gimana cara berlatihnya? Ya teman-teman nyender ke tembok, ya sambil tarik napas, tahan, hitungan 7 detik, keluarkan. Tarik lagi, jangan ditahan, tapi keluarkan bibirnya sambil di apa ya, dilapetin. Sampai bibirnya bergetar. Gitu terus, coba latih. Ya, coba latih. Ya, pasti kita akan terbiasa menggunakan suara perut saat berbicara. Itu ya, kata Upan ya. Bisa dipraktekkan, Kak. Itu pengalaman yang menarik sih, geli sama suara sendiri. Kalau saya lagi nyanyi direkam, ya kadang geli sih. Itu. Nah, itu tuh maksudnya tuh kayak gitu tuh. Itu beda ya, karena saya apa ya, musiknya kemana, lagunya kemana gitu. Jadi geli sendiri gitu. Saya nggak bisa, kayak buta banget sama nada. Nggak pernah pas. Kadang cepet, kadang terlalu lambat. Itu saya selalu geli sendiri, emang. Tapi kalau lagi berbicara ya sekarang alhamdulillah ada peningkatan dibanding sebelumnya. Gitu ya kata Upan. Terima kasih atas pertanyaannya Kak. Mudah-mudahan ada gambaran. Ada lagi Ya. teman-teman yang ingin ditanyakan sebelum saya mulai praktek karena untuk materinya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada sepertinya teman-teman sudah paham dan sudah siap untuk praktek, praktek, dan praktek. Wow, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman ya. Nah, aturan mainnya, ya bukan aturan mainnya ya. Maksudnya adalah harapannya teman-teman dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini, nah teman-teman praktek itu bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari. Ya, kayak kemarin sudah mempelajari tentang konten struktur. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah mempersiapkannya atau ada yang belum. Ya, tidak apa-apa. Setidaknya teman-teman sudah mengetahui. Nah, dan saat ini, ya malam ini kan sudah membahas 3 elemen di dalam public speaking. Nah, pada saat praktek, pastikan 3 elemen ini dipakai. Ya, baik spoken, ya, baik secara vokal, ya dan body language-nya. Jadi harus ada intonasi, ada power, ada eye contact, ada ekspresi wajahnya. Jangan datar. Gerakan tangannya bisa pakai counting finger 1, 2, 3 atau choice ya. Kemudian pinch and point atau open arm, bebas. Ya, itu adalah strong gesture. Atau mau melakukan gerakan tangan di luar itu juga nggak apa-apa, senyamannya mungkin. Tipsnya jangan sampai teman-teman pikirkan ya berikutnya itu mau ngomong apa, gerakannya harus seperti apa, jangan nanti tidak sinkron. Ya, enjoy aja, nikmatin, lepas. Dapat teman-teman poinnya untuk praktek malam hari ini? Coba dong kalau sudah dapet, boleh dong ketik di kolom chat ya, saya siap praktek, boleh ketik. Silakan, saya siap praktek. Wow, 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 wow. Ada Kak Wahyu Adam, luar biasa ya. Pertama kali hadir, langsung pertama kali saya siap praktek. Sepertinya langsung orang yang pertama untuk praktek. Wow, ada kata Upan, saya siap praktek. Kak Rani, saya siap praktek. Kak Abdul, saya siap praktek. Kak Nanda, saya siap praktek. Kak Nabila, saya siap praktek. Dan Kak Nur Hidayati, saya siap praktek. Tek, tek. Kita akan praktek, teman-teman. Ya. Ingat rules-nya, teman-teman. Waktunya 3 menit tetap, tapi ketika teman-teman berbicara, saya tidak akan potong. Ya, ingat,
ketika teman-teman masih ada rasa groginya, tenangkan dulu aja. Ya, boleh tarik napas atau boleh minum dulu. Ya, makanya saya selalu meminta siapkan air putih. Ya, sebelum berbicara siapkan air putih, jangan sampai bibir kita atau tenggorokan kita kering. Oke, baik ya. Karena kemarin sudah saya tunjuk, sekarang saya ingin kasih penawaran terhadap teman-teman. Siapa yang ingin pertama kali? Silahkan. Siapa yang ingin pertama kali? Kak Saya Wahyu, nyoba boleh siap. silahkan Kak Wahyu, luar biasa ya. Tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Kak Wahyu ya. Oke, nah teman-teman sebelum Kak Wahyu presentasi ya, nanti di pertemuan 2 dan pertemuan ketiga saya akan kirimin ya linknya untuk bisa teman-teman pelajarin lagi. Setidaknya teman-teman bisa mempelajari ulang materi yang sudah dibahas dan yang paling penting teman-teman bisa melihat secara langsung recordernya ketika teman-teman praktek itu seperti apa. Ya, biar teman-teman ada bayangan. Gitu. Oke, silakan Kak Wahyu Adam. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan hari ini, malam ini. Ya, yang pertama-tama saya kenalkan diri dulu ya. Nama saya Wahyu Adam. Saya adalah mahasiswa dari Jakarta Barat. Eh, saya juga pekerja dan merantau. Oke teman-teman, malam ini seperti biasa ya, saya akan membawakan salah satu materi yang berjudulkan komunikasi ya, yang biasa keseharian kita tentang komunikasi. Tapi di dalam komunikasi itu beberapa jenis, banyak ya, banyak tujuannya, terus fungsinya juga ada gitu. Jadi kita mulai bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang membutuhkan manusia lain untuk dalam menjalin relasi, membutuhkan melakukan interaksi dengan cara berkomunikasi. Komunikasi memiliki peranan penting agar manusia dapat menjalin suatu hubungan baik ya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan komunikasi menjadi cara untuk menyampaikan sebuah pesan untuk informasi. Untuk menyampaikan untuk informasi, maka manusia perlu memilih menggunakan jenis komunikasi yang tepatnya gitu loh. Dapat disampaikan pada lawan bicara dengan baik tanpa adanya salah paham atau disalahartikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis komunikasi ya. Yang pertama itu verbal, non verbal, dan komunikasi antar budaya. Ya, beberapa jenis komunikasi yang masing-masing kurang lebih memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan suatu informasi. Nah, beberapa jenisnya yaitu komunikasi verbal ya. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang digunakan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih dari satu bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi lisan yang serta komunikasi tertulis. Ya, contoh dari komunikasi verbal lisan, ketika dua orang lebih melakukan interaksi berupa berbincang-bincang dengan menggunakan perantara atau media komunikasi seperti media komunikasi handphone dan lainnya juga. Selain itu, komunikasi verbal juga dapat dilakukan menggunakan perantara, artinya aktivitas komunikasi tersebut terjadi secara langsung bertatapan antara pembawa pesan dengan penerima pesannya. Selain itu, contoh dari komunikasi verbal tulisan dapat berupa saling mengirim pesan melalui berbagai macam media komunikasi seperti surat, email, pesan chat WhatsApp, atau pesan lainnya gitu. Nah, yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal itu adalah tanpa menggunakan kata-kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut. Nah, yang tadi contoh yang sudah kita lihat dari paparan Kak Firlan ya, gestur tubuh, ekspresi wajah gitu. Nah, yang saya maksud ini ekspresi wajah dalam komunikasi nonverbal, penggunaan ekspresi wajah adalah hal yang penting. Satu, karena seseorang dapat menyampaikan suatu informasi
dengan menggunakan ekspresi wajah tanpa harus mengeluarkan satu kata pun. Contohnya adalah ketika seseorang menunjukkan ekspresi wajah takut dan lainnya. Dan juga ekspresi wajah ketika kita ada ekspresi wajah ketika presentasi itu udah kelihatan wajahnya itu udah ngedown gitu ya. Seperti itu. Terus bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh tadi yang dijelaskan Kak Firlam. Salah satu cara menggunakan komunikasi nonverbal dengan melakukan bahasa tubuh. Maka seseorang akan mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Jadi cepat penyampaiannya dengan gestur tubuh kita. Biasanya audiens cepat mengerti dengan kita menggerakkan badan kita ya, seperti itu. Contohnya ketika seseorang memberikan gestur tubuh tertentu yang dapat menyampaikan pesan bahwa orang tersebut ingin menyampaikan suatu pesan. Ketiga, sentuhan ya, sentuhan. Melalui sentuhan, seseorang dapat melakukan komunikasi nonverbal. Salah satu contohnya yang sering ditemui adalah ketika seseorang tertawa, kemudian secara refleks atau spontan langsung terdiam gitu dengan sentuhan tubuh. Disentuh begini, tertawa itu udah salah satu sentuhan tubuh nonverbal ya. Jadi kadang-kadang teman kita kalau ketawa terbahak-bahak kita sentuh, kita sikut atau apa gitu, tepok juga itu udah sentuhan badan dan biasanya langsung refleks diam. Itu tanda bahwa jangan terlalu berisik atau apalah ya macam gitu ya. Yang keempat, penampilan. Melalui penampilan seperti gaya rambut, bahkan hingga cara berpakaian maupun make up, seseorang menyampaikan pesan itu khusus seperti tertarik dengan lawan bicara dan orang lain sebagainya. Nah, itu tadi ada dua pesannya dari dua pesan dari komunikasi ya yang saya sampaikan, dan mereka masing-masing punya peran sendiri. Kesimpulannya dalam komunikasi ini, tujuan komunikasi selain fungsinya komunikasi juga memiliki tujuan komunikasi untuk dapat mengungkapkan pendapat, menunjukkan sesuatu perilaku, mengubah sikap maupun tujuan sosial guna membentuk relasi dan lainnya. Komunikasi dapat mengubah sosial masyarakat sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh komunikannya atau pemberi informasi. Demikian ya, saya sampaikan materi dari saya, yaitu komunikasi nonverbal, verbal. Ya, saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah. Apabila ada kesalahan dari materi saya, mohon dimaafkan. Dengan ini kata penutup saya, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Kak Wahyu ya. Oke, luar biasa ya materinya. Memang sama kita kan, saya juga anak komunikasi ya. Jadi memang kalau berbicara komunikasi itu general. Tapi ada yang memang secara spesifiknya. Gitu. Nah, saya ingin tanya ya sama Kak Wahyu. Gimana Kak Wahyu? Apakah masih ada rasa groginya? Oh, dikit sih Kak. Dikit ya. Kalau boleh saya Ada lagi. tebak, ya, yang Kak Wahyu ini bicarakan adalah konten struktur berdasarkan apa yang ingin dibicarakan. Benar ya? Benar ya Kak Wahyu? Sorry Kak, nge-lag Kak. Jadi konten yang atau materi yang barusan Kak Wahyu bicarakan itu adalah, suara saya terdengar teman-teman? Cek, cek. Suara saya apakah jelas? Jelas. Agak Putus-putus putus sih tadi. sedikit Kak. Oke, nah baik, saya lemparkan dulu ke teman-teman. Teman-teman, kira-kira bisa nebak nggak yang disampaikan sama Kak Wahyu itu konten struktur berdasarkan apa? Problem solution atau berdasarkan apa yang ini Point to bicarakan? point ya. Poin ya. Oke, kita konfirmasi Point to sama point Kak sih. Wahyu. Oke, thank you Kak Taupan. Kak Wahyu, benar apa yang Kak Wahyu sampaikan itu berdasarkan konten struktur poin yang ingin dibicarakan? Benar sih. Oke ya. Jadi itu yang bisa kita pahami setelah kita memahami konten struktur. Ketika ada orang berbicara, kita akan ngeh. Wah, Kak Wahyu kayaknya lagi ngomongin, lagi bahas, tapi menggunakan konten struktur berdasarkan apa yang ingin dibicarakan atau poin 1, 2, 3. Gitu. Nah, izin sedikit sharing ya, Kak Wahyu, ada beberapa yang memang perlu ditingkatkan lagi. Walaupun
secara pembawaan itu sudah jauh lebih tenang, ya, jauh lebih percaya diri. Namun yang harus diperhatikan, ingat, ya, kalau kita mengacu pada 3 elemen, Kak Wahyu hanya baru memenuhi satu elemen, yaitu adalah spoken. Walaupun memang sesekali ada bahasa tubuhnya, ya, ada bahasa tubuhnya. Nah, pastikan ya intonasi. Nah, ini yang perlu, ya, agar berbicaranya atau pesannya itu jauh lebih menarik, itu intonasi harus dikeluarkan. Itu ya, itu yang harus perlu Kak Wahyu latih dulu. Nah, gimana caranya saya itu ngomong apakah sudah pakai intonasi atau belum? Gitu. Nah, teman-teman bisa direkam. Coba mengucapkan beberapa kalimat. Atau sekarang saya langsung tantang ke Kak Wahyu. Kak Wahyu, coba dibuka mic-nya Kak Wahyu. Ya boleh. Coba bilang selamat malam, apa kabar teman-teman? Tanpa intonasi. Selamat malam, apa kabar? Oke, nah sekarang yang menggunakan intonasi. Iya, teman-teman, selamat malam. Apa kabarnya semuanya? Oke, ada intonasinya, tinggal boleh ditingkatkan lagi. Contoh misalkan, selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Gitu. Dapat Kak Wahyu? Nah, pastikan ketika kita berbicara Dapat, juga Kak, dapat. ekspresi wajahnya dimainkan ya. Bisa sambil tersenyum gitu. Kadang ketika Kak Wahyu menyebutkan sesekali sesuai apa yang tadi Kak Pilam sudah sampaikan, itu ada senyumnya. Nah, kalau kita bisa konsisten berbicara itu sambil tersenyum, itu akan jauh lebih enak lagi, akan jauh lebih percaya diri. Gitu ya. Dapat ya poinnya ya Kak Wahyu ya. Itu poinnya. Nah, secara konten memang bagus ya tentang pemahaman tentang komunikasi, tapi bisa lebih ditingkatkan lagi dalam artian contohnya gini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman. Hari ini saya ingin membahas tentang komunikasi. Berbicara komunikasi, tentunya kegiatan apapun, pekerjaan apapun tidak akan pernah terhindar dari yang namanya komunikasi. Tapi apakah teman-teman semuanya sudah mengetahui apa itu komunikasi? Gitu. Jadi kita coba merangsang dulu si audiens. Apakah audiens jangan sampai menjabarkan terlalu detail ya. Kita harus konfirmasi apakah audiens sudah memahami komunikasi itu apa. Gitu. Nah, kita sampaikan. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, teman-teman, komunikasi ya adalah proses memfilter atau memilah-milih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa agar membantu pendengar membangkitkan respon atau makna dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksud oleh komunikator. Ya. Itu kalau Kak Wahyu ingat, kalau di pelajaran kuliah itu yang disampaikan oleh Raymond Ross ya. Itu ya saya masih ingat karena kebetulan saya mempelajari tentang hal ini. Itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian komunikasi ya teman-teman, ada beberapa fungsi dari komunikasi. Yang pertama ya, to change behavior ya, untuk merubah perilaku. Kemudian yang kedua, to get action ya, agar setelah kita berbicara atau berkomunikasi ada action dari pendengarnya gitu dan lain-lainnya. Gitu baru bisa dijelaskan ke hal yang lebih mendalam. Nah, ternyata dalam komunikasi itu banyak loh jenisnya. Ada lisan atau tulisan ya, ada komunikasi verbal atau non verbal, ada komunikasi secara vertikal, horizontal, kemudian masih banyak lain-lainnya atau jenis komunikasi. Ya, bisa formal, non formal, tadi yang seperti Kak Wahyu paparkan, intrapersonal dan interpersonal gitu. Tapi jangan dibahas semuanya. Ya, jangan dibahas semua. Kalau sekedar spoiler boleh. Karena kalau kita menjabarkan jenis-jenis komunikasi, itu perlu didetailkan, itu panjang banget. Ya, perlu 1 semester baru selesai itu. Ya, Kak Bayu ya. Itu masukannya dari saya. Gitu. Nah, boleh diakhiri ya. Boleh diakhiri. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang komunikasi, ternyata ada beberapa cara agar komunikasi kita itu efektif. Gitu. Ya, karena yang penting di dalam komunikasi itu adalah komunikasi yang efektif, efektif. Gitu ya. Ada gambaran sampai sini Kak Wahyu? Ya, mudah-mudahan Kak Wahyu ada gambaran
dan nanti bisa dikembangkan lagi. Ya, tapi tadi bagus ya. Tapi poinnya, mohon maaf Kak Wahyu, bukan saya menggurui atau mencontohkan, biar Kak Wahyu ada gambaran. Itu ya, biar Kak Wahyu ada gambaran seperti apa cara merangkai ketika kita ingin berbicara. Tapi tipsnya jangan mengikuti gaya orang lain, apalagi gaya saya. Ya, gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong buat Kak Wahyu. Berikutnya siapa? Kak Taupan kayaknya senyum-senyum nih. Oh, ada Karani. Silakan Karani. Boleh Karani dulu. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang saya mulai dulu. Halo semuanya. Perkenalkan lagi, aku Rani. Ya, aku harap kalian semua dalam keadaan yang semangat dan senang di malam ini. Jadi aku mau membahas mengenai buku yang baru aja aku baca, yaitu berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini tuh sangat menginspirasi bagi aku. Jadi aku mau menceritakan sedikit mengenai topik yang dibahas dalam buku ini. Dimulai dari apa sih itu filosofi teras? Lalu yang kedua, apa inti yang aku ambil dari buku ini? Dan aku juga mau cerita mengenai pengalaman aku mempraktekannya. Nah, filosofi teras adalah salah satu cara untuk menjalani hidup. Filosofi ini tuh sudah berusia ribuan tahun lamanya. Nah, di buku ini kita diajak sebagai pembaca melihat bagaimana eh, filosofi teras itu masih relevan hingga saat ini, di saat modern. Lalu, sebentar. Eh, Kalau bicara tentang filosofi teras, bagi sebagian besar kita yang udah mengetahuinya, kita pasti relevan atau mungkin pernah dengar kalau ini nih filosofinya mengenai memisahkan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, dalam filosofi ini itu dikenal dengan istilah dikotomi kendali. Hal-hal yang bisa kita kendalikan antara lain seperti persepsi kita, cara pandang kita terhadap suatu hal, dan perbuatan kita atau respons terhadap hal yang terjadi terhadap kita. Dan selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka itu merupakan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya seperti kekayaan, kesehatan, prestasi, perbuatan orang lain terhadap kita, dan lain sebagainya. Kenapa itu dianggap demikian? Nah, tentu kita tahu kalau hal-hal tersebut seperti kekayaan, prestasi, itu kita bisa capai, tapi ketika kita mencapainya untuk mempertahankan itu nggak bisa. Sewaktu-waktu itu bisa aja direbut dari kita. Nah, disinilah gunanya filosofi teras, di mana kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita kendalikan, sedangkan untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan itu sama sekali nggak berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Oke, aku coba kasih dulu pengalamanku untuk mempraktikannya, yaitu pada saat aku melamar kerja. Aku sebelum melamar itu sudah mempersiapkan segala hal seperti kelengkapan berkas, berlatih untuk tes, dan berlatih untuk interview. Dan akhirnya tiba di saat melamar pekerjaan, ya singkat cerita ketika aku tiba-tiba aja nggak diterima, itu bisa diterapkan di mana alih-alih aku merasa meratapi kalau sepertinya usahaku ini sia-sia, ya hasilnya nggak terlalu bagus dan nggak ngelakuin apa-apa, justru aku juga bisa mengubah persepsiku supaya menjadikan itu sebagai pengalaman aja dan lanjut untuk melamar ke tempat lain dibandingkan hanya meratapi saja. Nah, itu aja sih yang aku sampaikan mengenai filosofi teras itu intinya yaitu dikotomi kendali. Jadi kita bisa mengendalikan hal-hal yang sebenarnya kita bisa kendalikan. Oke, eh, di buku ini juga ada banyak banget dijelaskan lagi dan digambarkan lagi oleh penceritanya atau penulisnya mengenai
lingkup-lingkup lainnya. Seperti ketika kita menjadi orang tua, kita bisa menerapkannya. Lalu tentang kalau kematian itu suatu hari akan datang, bagaimana kita menghadapinya, dan bagaimana cara kita menghadapi orang-orang lain yang menurut kita menyebalkan. Masih banyak lagi. Jadi saya harap setelah mendengarkan saya menjelaskan isi dari buku ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, saya tutup dengan ucapan salam, yaitu selamat malam. Sampai bertemu lagi jika kita bisa ada kesempatan lainnya. Oke. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Kak Arani. Wow, filosofi teras ya. Saya tertarik untuk membacanya, namun saya masih fokus dengan satu buku ya, karena saya sudah melihat beberapa review dari pembaca mengenai filosofi filosofi teras itu menarik banget. Yang saya ingat itu salah satu kutipannya ya. Jadi salah satu kutipannya itu ini mungkin bisa dijadikan untuk sebagai opening ya untuk Karani. Yang saya masih ingat itu adalah kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan. Karena seringkali kita disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Itu ya kalau kalau nggak salah ya kurang lebihnya tentang sebuah kutipan dari buku Filosofi Teras itu. Nah, mungkin tipsnya ya, karena saya belum memahami materi yang ada di atau poin dari bukunya. Pada saat di awal, jadi kayak jangan kalau tadi yang Karani paparkan itu ya, seolah-olah Karani lagi ngobrol sama teman. Pertama, kenapa? Ya, ketika kita lagi speaking, menjadi seorang speaker, hindari kata aku. Ya, bisa ganti dengan saya. Itu. Bisa hindari dengan saya. Itu pun bisa disesuaikan. Ya, bisa disesuaikan. Karena kalau misalkan kalimat aku itu terlalu lembut ya, sehingga kita tidak memiliki power. Gitu ya. Itu Karani contohnya eh, salah satu kata yang harus dicoba diganti. Gitu. Nah, kemudian pada saat misalkan mau menyampaikan sebuah apa yang sudah Kak Rani buku, ini kan tujuannya kalau Kak Rani bisa menyampaikannya dengan matang akan ada get to actionnya oleh audiens. Wah, sehingga audiens tergerak untuk membaca. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Berkat public speakingnya Kak Rani, banyak orang yang ingin tertarik membaca filosofi teras. Gitu. Ya, jadi bisa dalam artian ketika berceritanya pun bisa dikemas lebih dalam lagi. Emosionalnya harus keluar. Nah, ngomongin emosional, ini mengaruh lagi ke apa yang harus kita sampaikan mulai dari intonasi, ekspresi wajahnya, gitu. Sampai sini ada gambaran karena ini ada ya. Tapi kalau Ya, dilihat ya, poinnya kalau dari pertemuan pertama saat memperkenalkan diri dan kemarin sekarang itu jauh lebih siap ya, jauh lebih luwes. Rasa gugupnya sudah sedikit menghilang ya, walaupun masih tetap ada rasa gugupnya dan groginya. Bener ya, Karani ya, masih bisa ya, terlihat, masih bisa terlihat. Gitu. Nah, karena terlihat dari ekspresi wajahnya. Gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan ya teman-teman buat Karani, luar biasa. Oke, bisa pelan-pelan ya Karani, itu yang tadi saya sampaikan biar Karani ada gambaran aja. Ya, biar ada gambaran aja. Oke, berikutnya siapa lagi? Siapa lagi berikutnya? Oh, Kanur Hidayati. Oke, saya liatin raisenya itu yang tepuk tangan. Kanur Hidayati pakai tangan ya. Silakan Kanur Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Saya Nur Hidayati, senang berjumpa dengan teman-teman sekalian. Semoga kita selalu pasti dari kita teman-teman selalu menginginkan memiliki tubuh yang sehat. Salah satu cara yang bisa kita lakukan agar memiliki tubuh yang sehat, maka kita harus memiliki pola hidup yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya mungkin kita bisa istirahat dengan yang cukup, kemudian bisa olahraga yang teratur, dan juga makan makanan yang sehat yang di dalamnya tidak ada bahan kimia tambahan. Nah,
pada malam ini, pada malam hari ini, saya mengambil tema yaitu bahan kimia tambah. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena agar kita bisa lebih selektif memilih makanan, makanan apa yang perlu kita. Karena ini nanti efeknya untuk jangka panjang dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya dari bahan kimia tambahan ini. Bahan kimia tambahan yang berbahaya ini yaitu adalah suatu bahan kimia, baik itu campuran atau zat tunggal yang bersifat karsinogen atau bersifat racun yang menyebabkan tubuh kita akan menjadi berbahaya jika kita makan setiap hari. Nah, macamnya apa saja bisa kita lihat, salah satunya itu adalah bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan ini jumlahnya bermacam-macam. Ada salah satunya adalah pengenyal. Pengenyal ini misalnya ada pada borak. Kemudian ada juga pewarna. Pewarna ini bisa pada rodamin atau pada yellow klorida. Kemudian untuk yang lain bisa ada juga formalin. Nah, kenapa ini berbahaya? Karena sebenarnya semuanya ini tidak digunakan untuk penambah bahan makanan, tetapi salah satunya formalin ini biasanya digunakan untuk bahan pengawet. Pengawet apa? Dalam hal ini digunakan sebagai pengawet mayat. Jadi seandainya kita memakannya, maka mungkin tubuh kita akan terkena racun. Dan jika kita menggunakan dalam ambang batas yang tidak diharapkan, maka ini akan menyebabkan kanker. Kemudian perlu kita ketahui bersama sebenarnya apa sih efek saat kita terlalu banyak makan makanan yang berbahaya ini, yang mengandung bahan kimia berbahaya. Salah satunya mungkin akan berefek pada menurunnya imunitas kita. Jadi kekebalan dalam tubuh kita itu akan menurun karena terlalu banyak timbunan bahan kimia berbahaya. Kemudian yang kedua juga bisa menyebabkan salah satu itu adalah penyakit kanker. Dan ini mungkin menjadi hal yang paling terparah yang perlu kita takuti. Jadi teman-teman, kesimpulannya, selektiflah kita dalam memilih makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Diusahakan dalam hal ini, mari kita mencari makanan yang sifatnya alami. Jadi kalau mungkin kita menggunakan pewarna, mari kita gunakan pewarna yang alami. Misalnya ada kunyit, kemudian kalau dari buah itu bisa kita ambil dari buah naga, buah wortel, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari tubuh yang sehat akan timbul jiwa yang sehat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan dong buat Kak Nur Hidayati ya, luar biasa. Ini kontennya benar-benar terstruktur banget ya. Apakah memang Kak Nur Hidayati menggunakan manuskrip pada saat penulisannya? Ya, Oke, terlihat ya perbedaannya ya. Kak Nur Hidayati dan teman-teman pasti bisa merasakannya. Ya, jadi yang saya maksud yang tadi disampaikan sama ke Kak Rani, sama ke Kak Wahyu. Nah, yang kalau teman-teman simak tadi apa yang Kak Nur Hidayati sampaikan, jadi dia di awal itu tidak menyampaikan tema yang ini bicarakan. Tapi dia spoiler dulu. Ya, kalau dalam cuplikan film itu ada yang namanya trailer. Ya, di awal itu dikasih sebuah kalimat yang memang mengarah ke tema yang ini bahas. Gitu. Dapat ya sampai sini itu poin menariknya. Memang ya, kalau saya perhatikan Kak Nur Hidayat ini adalah memang seorang pengajar ya, jadi pembawaannya tenang sekali, percaya diri banget ya, enjoy luwes. Hanya hal yang harus diperhatikan ketika mau menggerakkan tangan jangan ragu ya Kak Nur Hidayati, jangan sekilas ada, sekilas kayak mau-mau enggak gitu. Jadi kalau mau digerakin gerakin gitu ya, enjoy aja gitu. Nah, sama eye contact-nya bener-bener mantep, paham banget sama materi yang ingin disampaikan, tinggal ekspresinya bisa dimainkan lagi. Jadi sesekali boleh sambil tersenyum dan benar-benar mempertegas, apalagi pada saat menyampaikan tentang bahaya dari si pewarna tadi. Gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Nur Hidayati. Luar biasa. Oke, berikutnya siapa lagi?
Boleh silakan Kak Abdul Rosid. Suaranya tidak terdengar, Kak Abdul, mohon maaf. Ke- kecil, kecil, masih kecil Kak Abdul. Coba dulu. Kedengar nggak? Terdengar hanya Belum. masih kecil suaranya. Oh, ya udah. Kedengaran sekarang? Iya. Boleh dicoba lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tes. sudah lebih baik. Udah mulai bisa dimulai. Harus dekat kayaknya sih. Mungkin ini laptopnya agak sudah berumur. Mohon maaf. Oke, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid. Tempat masih sama, tinggal di Cirebon. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tema yang berjudul pemanfaatan waktu. Apa sih waktu itu? Ada yang tahu teman-teman waktu itu apa? Waktu itu Oke. Nah, Pak. Oke. Waktu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah rangkaian saat yang telah terdahulu, sekarang maupun yang akan datang. Jadi ada waktu dahulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Dalam pepatah, mungkin kita pernah dengar ada yang menyebutkan dalam pepatah Arab, waktu laksana pedang. Sampai waktu itu diibaratkan dengan pedang. Pedang kan? Pedang merupakan sebuah alat yang sangat tajam, bisa berguna, bermanfaat, misalkan untuk memotong kayu, memotong rumput, dan sebagainya. Itu kalau pedang bisa digunakan untuk bermanfaat. Tapi sekali pedang digunakan untuk sesuatu yang salah, itu patahnya ke diri kita sendiri, bisa melukai diri kita sendiri. Bahkan mungkin dalam bahasa Inggris disebutkan time is money. Waktu adalah uang. Sangat berharga sekali uang yang mungkin tidak munafik kita membutuhkan uang. Waktu sampai diibaratkan seperti uang, detik demi detiknya harus menghasilkan uang. Begitu pentingnya waktu bagi sehingga dianalogikan seperti pedang dan uang. Waktu selalu bergerak maju, semakin lama semakin jauh meninggalkan kita. Bahkan waktu tidak akan terulang kembali. Waktu kita dulu anak-anak, beranjak dewasa, beranjak tua itu tidak akan terulang lagi. Termasuk juga umur kita. Makanya waktu harus sedemikian kita manfaatkan yang sangat berguna baik bagi diri kita maupun keluarga ataupun orang lain. Dalam sebuah hadis mungkin dikatakan yang mempunyai arti manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Mungkin teman-teman pernah mendengar 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maksudnya apa? Lakukan ketaatan ketika lakukan kebaikan, lakukan sesuatu yang bermanfaat ketika kita dalam kondisi kuat. Ya, dalam kondisi kuat kita akan melakukan apa saja yang baik itu bisa. Sebelum waktu muda itu berlalu menjadi waktu tua. Kalau waktu kita sudah tua, kita terasa, oh kalau dulu kita begini, mungkin kita akan bisa melakukannya. Iya, sudah tua kita jalan aja susah, pengen membantu orang. Ya, maka gunakan waktu mudamu sebelum waktu tua. Yang kedua,
waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maksudnya berbuat baik, beramal baik sesuatu kepada orang lain pada waktu sehat sebelum datang sakit yang dapat menghalangi perbuatan atau niat kita yang baik kepada orang lain. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Bersedekahlah, beramallah, berbagilah kepada orang lain yang membutuhkannya ketika kita diberikan rezeki kelebihan dari orang lain. Sebelum waktu miskin datang kepada kita. Yang keempat, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Karena dalam hidup ini terkadang kita ada masa luang, ada masa sibuk. Maka dari itu ketika kita mempunyai waktu yang luang, waktu yang senggang, kita manfaatkan. Baik kita waktu luang dengan keluarga, kita manfaatkan dengan keluarga. Karena waktu dengan keluarga itu waktu yang sangat berharga. Ketika kita kerja, maka kerjakanlah apa-apa yang harus kita kerjakan. Jangan dicampur aduk. Maka waktu luang pergunakan untuk sesuatu yang berguna. Yang kelima, hidupmu sebelum datang kematianmu. Terakhir, masa hidup ini masa yang harus kita gunakan sebaik mungkin untuk sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di akhir nanti. Maka gunakan masa hidup ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Oke, setelah kita tahu betapa pentingnya menggunakan waktu, memanfaatkan waktu, maka mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, gunakan waktu sedemikian rupa, sedemikian bermanfaatnya bagi kita. Gunakan waktu semanfaatnya, kebaikan bagi kita dan kebaikan bagi orang lain. Untuk mengingatkannya, dari kesimpulan di atas, ada sebuah lagu yang mungkin teman-teman sudah tahu dari grup Nasib Malaysia, yaitu Raihan, yaitu sebagai berikut. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Demikian presentasi dari saya. Mohon maafnya apabila ada kesalahan kata, ada mungkin nanti minta masukannya dari Pak Firman dan teman-temannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat Kak Abdul, luar biasa ya. Diakhiri dengan sebuah nyanyian. Jadi ingat saya lagu itu ya. Ingat 5 perkara. Wah, luar Selamat. biasa ya. Makasih Kak Abdul sudah menjadikan lagu itu sebagai nostalgia ya. Itu dulu sering diputer. Bahkan ketika waktu kecil itu di masjid ya sebelum maghrib selalu menyanyikan lagu-lagu itu. Ya selain eling-eling umat. Oke, baik. Nah, secara pemaparan materinya ya, Kak Abdul memang apa ya? Dari pesonanya Kak Abdul ini adalah tenang ya, hampir sama sama Nur Hidayati, tenang banget jadi enjoy bisa menikmati. Nah, namun Kak Abdul yang harus menjadi catatannya adalah ketika kita punya sesuatu kekuatan ya dalam artian apa yang nilai jual dalam diri kita itu adalah salah satu tenang. Nah, itu kalau misalkan pembawaannya lebih terlena terus seperti yang Kak Abdul barusan bawakan, akan ada rasa apanya ya? Belum ada sesuatu yang menjadikan apa yang disampaikan itu benar-benar
wow gitu. Dalam artian, nah coba bisa dipoles lagi ya ketika ekspresi ekspresi wajahnya ketika Kak Abdul lagi memaparkan materinya. Itu ya. Karena enak ngedengerin suara Kak Abdul itu tenang gitu seperti para penceramah ya, tenang pembawaannya. Namun alangkah baiknya gestur tangan juga kalau mengacu pada 3 elemen boleh dimainkan ya Kak Abdul. Gitu ya. Ketika ketika pesan yang ingin disampaikan dengan karismatik ketenangan yang Kak Abdul miliki, ketika gerakan tangan bermain, ekspresi wajahnya bermain, itu pesannya jauh lebih berpower dan menarik lagi. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu ya Kak Abdul. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba lagi ya. Nanti Kak Abdul bisa record record menggunakan handphone agar kita tahu mana yang harus dipoles lagi gitu. Atau nanti ini lagi direcord, saya akan kirimin linknya, bisa Kak Abdul lihat lagi kira-kira mana yang harus direcordnya. Karena dengan cara itu kita bisa mengetahui dan bisa menyadari, oh error saya itu di sini loh ketika lagi berbicara gitu. Dibanding ketika orang yang menyampaikannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti ya, seperti itu ya Kak Abdul. Mudah-mudahan ada gambaran. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Kak Abdul. Berikutnya, siapa lagi? Ada Kak Taupan, Kak Jevinus, Kak Nabila, dan Kak Diki Cindra. Ada Kak Nanda juga ya. Siapa lagi berikutnya? Mana nih belum ada yang Raisen. Oke, Kak Taupan sepertinya nih udah mempersiapkan. Udah siap Kak Taupan? Alhamdulillah siap sih sebenarnya. Tadi sebenarnya sih Siap. pengennya sih closing ya, karena kemarin opening, dan sekarang closing. Oh, pengennya Pengennya kayak gitu. closing. Kemarin Oke. opening, sekarang closing gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Terima kasih buat waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, masih semangat ya? Ya, namanya semangat itu pasti up and down. Begitu juga dengan kehidupan yang kadang di atas, kadang di bawah. Ya, berkaitan dengan tema saya yang akan saya bawakan kali ini, yaitu titik terendah. Ya. Setiap manusia itu pasti pasti pernah mengalami yang namanya titik terendah di dalam perjalanan hidupnya. Ya. Titik terendah tersebut yang pastinya nanti akan menjadi turning point, titik balik untuk menjadikan seseorang itu untuk menjadi sukses atau malah makin terpuruk dengan kata gitu. Ya, namanya ini bagian perjalanan dalam hidup, sudah pasti ini semua itu adalah skenario dari Tuhan. Karena ketika kita hidup, masa sih nggak ada yang namanya ujian gitu kan. Kalau kita nggak menghadapi ujian ya hidup kita akan flat aja itu, aduh, nggak ada yang namanya ritme dalam kehidupan, itu nggak asik gitu ya. Seperti mungkin tadi kayak contohnya si Rani ya, pernah melamar kerja gitu kan. Melamar kerja mungkin baru sekali terus langsung ditolak, itu nggak apa-apa sebenarnya. Saya pun juga pernah dulu punya pengalaman 10 kali bahkan 100 kali saya apply ke banyak perusahaan. Mungkin kesempatannya ya hanya 5 kali interview, dan itu pun juga nggak akan langsung lolos semua gitu. Ya, namanya perjalanan hidup ya begitu sih caranya. Nanti ketika kemarin mungkin ditolak ya mungkin Tuhan belum memberikan yang terbaik, karena pasti nanti akan ada yang terbaik di kedepannya gitu. Terus gimana sih kita menghadapi dengan hal ketika kita berada dalam titik terendah, atau mungkin di sini ada dari kakak-kakak sekalian yang sedikit sharing mengenai pengalaman hidupnya yang pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Mungkin dari Pak Abdul Rosid kali yang sudah banyak makan asam garam nih, mau sedikit berbagi atau enggak sih? Atau mungkin Kak Firlam sendiri kali ya, uh, dalam hidupnya pernah nggak sih mengalami titik terendah nih dalam hidupnya? Tentunya pasti pernah. Pernah Kak Taupan ya. Mungkin bisa sedikit cerita Oke, gimana tuh titik cara bangkitnya gitu titik ya. terendah ya. Titik terendah saya itu adalah saya waktu lulus SMA ya, yang dimana orang-orang sibuk daftar kuliah, ikut-ikut tes segala macam, S6PTN dan lain-lain. Saya harus
berangkat ya, harus merantau ya, dan saya ke kota yang ingin saya tuju tidak tahu atau belum mempunyai pekerjaan. Bahkan saya pernah tidur ya di salah satu masjid di Lebak Bulus, terminal Lebak Bulus, itu saya ingat banget. Itu adalah salah satu titik terendah. Tapi saya berpikir kalau saya hanya terlena dengan keadaan ini, tentunya saya ya tidak akan sampai saat ini. Gitu. Dalam pikiran saya, gimana caranya agar Betul. keadaan saya bisa berubah. Nah, jadi benar tadi apa yang dikatakan Kak Taupan, titik terendah itu bisa menjadikan acuan atau motivasi untuk kita bangkit. Seperti itu Kak Taupan. Baik, terima kasih Kak Firlam atas sharing-sharingnya. Ya betul tadi Kak Firlam ya. Nah, jadi kita harus melakukan sesuatu, gimana sih caranya? Nah, masa sih kita mau terus berada dalam titik terendah tersebut gitu? Masa sih kita nggak mau sukses di kedepannya? Ya, jadi sebenarnya apa sih yang menjadikan suksesnya seseorang? Tentu pasti harus adanya support system. Gimana caranya kita bangun support system? Yaitu setidaknya misalnya kita masih punya keluarga ya, tentunya support system itu akan datang dari keluarga yang orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Support dari orang-orang terdekat itu sangat membantu kita untuk bangkit dari titik terendah tersebut. Gitu. Jadi pada intinya ya, jangan pernah kita merasa berkecil hati atau merasa kecewa, bahkan marah gitu ya terhadap takdir yang Tuhan berikan ke kita. Karena sesungguhnya ujian itu pasti akan memberikan motivasi pada kita untuk kita sukses menghadapi kehidupan selanjutnya. Gitu ya. Seperti halnya ada quote yang mungkin dari beberapa teman pun juga pernah mendengar quote ini, yaitu hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalan. Jadi ketika saat ini teman-teman semua sedang berada di titik rendah, bisa jadi itu adalah takdir terbaik yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita di masa depan. Baik, terima kasih dari saya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sebuah diakhiri dengan sebuah quote yang luar biasa ya. Berikan tepuk tangan buat Kak Taupan ya, luar biasa ya. Nah, menariknya ya dari presentasi yang Kak Taupan paparkan adalah mengajak sebuah audiens untuk berinteraksi. Ya, memang poinnya adalah ketika kita mau mengajak, kalau kita tawarkan siapa yang mau bercerita, pasti pesertanya akan malu-malu, malu-malu itu dalam artian ya. Nah, memang poinnya betul. dari Kak Taupan langsung menunjuk ya. Jadi tidak pasrah, baiklah kalau gitu saya yang cerita gitu. Karena kita sudah memikirkan atau memplanningkan, saya ingin mendengarkan dari audiens untuk bercerita. Itu bagus ya salah satunya, sehingga materinya itu bisa memang ketika kita bingung mau ngomong apa, ini juga bisa dijadikan salah satu acuan agar kita punya gambaran. Kemudian setelah audiensnya memaparkan, kita bisa kembangkan. Itu adalah salah satu teknik di dalam public speaking ya. Nah, poin menariknya ya dari kata Upan ya, maksud saya yang harus ditingkatkan adalah mungkin dari segi powernya ya kata Upan. Ya secara body language, gerakan tangannya ada, ekspresi wajahnya juga ada, bahkan sesekali berbicara sambil tersenyum, tinggal powernya. Jadi benar-benar yang menjadi highlightnya itu harus ditebelin ya, lebih berpower Baik. lagi. Itu yang harus ditingkatin ya kata Upan ya. Sehingga Siap, memang siap, pesan siap. yang disampaikan itu jauh lebih menarik lagi. Gitu. Karena secara konten ini adalah sesuatu konten yang sangat menarik atau materi yang menarik dalam artian bisa menggugahkan bagi para audiens yang memang punya masalah-masalah dalam kehidupan. Gitu. Ya, jadi sehingga pada saat audiens sudah mendengarkan apa yang kata Upan sampaikan, ada action yang bisa dia lakukan, bahkan mempengaruhi perilaku. Ya, itu kan tadi salah satu tujuan dari komunikasi. Seperti itu ya kata Upan, tinggal powernya sedikit lebih dinaikkan lagi. Baik, Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kata oke. Upan ya. Thank you. Wow, Thank luar biasa you. ya. Thank you, Kak Firman. Berikutnya siapa lagi? Kak Jepinus, Kak Diki Cindra, Kak Nabila, dan Kak Nanda. Halo teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saya tunjuk aja ya. Kak Nanda, silakan Kak Nanda. Sudah siap Kak Nanda?
KJ Pinus kayaknya nggak sempat masih di jalan. Oke, baik KJ Pinus tidak apa-apa ya. Namun kalau KJ Pinus masih ingin tetap praktek, bisa sambil direkam nanti dikirimkan aja di grup atau japri melalui saya. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, silakan kan Anda. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Ya, pada malam hari ini saya sangat merasa senang sekali karena saya bisa mengikuti kelas public speaking, mendapatkan materi-materi baru dan juga eh, teori-teori baru yang diberikan kepada saya ya. Nah, dulu saya punya teman saya bilang gini sama saya, Elda, kenapa sih public speaking perlu dipelajari? Toh juga bisa secara otodidak. Nah, di dalam kelas public speaking ini saya banyak mempelajari, dapat ilmu-ilmu baru ya dari Kak Firlan, terutama tentang melakukan persiapan saat kita mau berbicara di depan banyak audiens juga, dan juga mempelajari tentang gestur tubuh yang nggak monoton tentunya, dan juga intonasi naik turun rendahnya suara ya, seperti itu. Nah, dari situ saya juga belajar banyak hal dan juga saya harus praktekkan sehingga apa yang saya dapat sampaikan kepada audiens itu mungkin dapat dimengerti secara senang gitu ya. Nah, mungkin sekian dari penyampaian saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kan Anda. Berikan tepuk tangan dan semangatnya buat kan Anda ya. Oke, sepertinya kan Anda belum mempersiapkan ya apa yang ingin disampaikan, benar ya? Oke, itu adalah sesuatu yang disampaikan secara on the spot. Jadi apa yang terlintas dalam pikiran kan Anda langsung diutarakan. Oke, baik, tidak apa-apa kan Anda. Yang penting ya poin-poin yang memang harus dipersiapkan karena Anda sudah memahami dan mengetahuinya. Karena di dalam public speaking itu ya jangan sampai ketika kita berbicara, jangan sampai ketika kita ada kesempatan berbicara itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan bahwasanya ini loh saya. Kasarnya seperti itu. Ya, sehingga harus segala sedemikian rupanya harus ditata dan dipersiapkan sebaik mungkin. Oke, thank you Kananda atas semangatnya. Baik, berikutnya siapa lagi? Ada Kak Nabila dan Kak Saya Diki. Kak, boleh. Kak Diki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki, saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di daerah Bekasi. Pada malam ini saya akan membawakan materi tentang olahraga. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama teman-teman. Ada yang tahu nggak definisi olahraga itu apa, teman? Coba ada yang tahu nggak definisi olahraga itu apa, teman-teman? Tolong jawab, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Olah itu mengolah, raga itu badan. Jadi kita mengolah badan untuk hidup lebih sehat lagi. Kurang lebih kayak begitu. Betul. Tapi kalau menurut saya definisi olahraga itu adalah suatu aktivitas yang melibatkan tenaga fisik dan pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh kita baik secara jasmani dan rohani. Tujuan olahraga juga untuk meningkatkan kebugaran fisik kita, dan bisa meningkatkan kinerja otak kita secara maksimal. Manfaat dari olahraga juga banyak teman-teman. Tapi saya tidak bisa menyebutkan semuanya ya. Saya hanya menyebutkan 5 saja. Yang pertama itu bisa mengurangi stres, yang kedua bisa menurunkan tekanan darah kita, yang ketiga bisa menjaga berat badan kita tetap ideal, yang keempat bisa menjaga kolesterol kita dengan baik, dan yang kelima itu bisa meningkatkan produksi oksigen tubuh kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan materi pada malam ini. Kesimpulannya itu adalah olahraga suatu kegiatan fisik yang melibatkan gerak tubuh kita secara berulang-ulang, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani maupun rohani.
Bila ada kata-kata yang kurang enak didengar sama teman-teman, tolong dibuka pintu maafnya ya teman-teman ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan buat Kak Diki Cindra ya. Oke, baik. Nah, ada sedikit yang ingin saya koreksi ya, terutama yang pertama ya, Kak Diki. Teknik ini berbicara tentang teknik ketika kita ingin bertanya ke audiens, tapi audiens tidak ada yang menjawab, jangan memaksakan untuk minta jawaban, gitu. Tapi tekniknya adalah langsung aja ditunjuk. Oke, baik. Kalau gitu silahkan misalkan ke Abdul, apa olahraga itu, gitu ya. Jadi itu jauh lebih enak ya daripada minta tolong dijawab teman-teman, karena itu adalah seolah-olah kesannya lebih memaksakan. Udah dapat ya sampai sini ya Kak Diki Cindra ya. Nah, poinnya yang memang secara power, secara intonasi perlu dikembangkan lagi, dan bahasa tubuh pun bisa coba lebih dikembangkan lagi. Tentunya memang ketika kita acuannya adalah tiga elemen itu adalah sesuatu hal yang memang harus hadir atau harus ada ketika kita mau menyampaikan pesan. Ya, karena secara rumusnya 7 plus 38 plus 55%. Itu jangan sampai ada yang kurang. Ya, jangan sampai fokus di 55%, tidak, tapi semuanya harus ada. Gitu ya, Kak Diki Cindra. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat Kak Diki Cindra. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak atas masukannya. Oke, baik. Berikutnya ada Kak Nabila yang terakhir. Silakan Kak Nabila. Iya Kak, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di Zoom dan di dalam keadaan sehat walafiat. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Kayana. Suatu kebanggaan bisa hadir untuk berbagi dan belajar bersama teman-teman dari berbagai provinsi. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa kata-kata mengenai pentingnya mencari ilmu. Ilmu merupakan hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Adanya ilmu dan menjadikan kita lebih pintar dan ahli dalam banyak hal. Ilmu juga bisa membantu kita memecahkan berbagai persoalan hidup. Oleh sebab itu, jangan membatasi diri ketika kita akan mencari ilmu. Kembangkanlah wawasanmu keluar batas karena keluarkanlah wawasanmu keluar batas dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Seperti peribahasa yang teman-teman ketahui, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kamu bisa mempelajari berbagai hal yang menunjang kehidupan seperti ilmu memasak, ilmu bertanam, dan lain sebagainya. Angkat juga waktu untuk membaca buku, koran, ataupun majalah. Apabila zaman sekarang ini kan yang sudah canggih, bisa belajar di lewat HP, lewat internet. Ini akan lebih baik daripada membuang waktu hal yang sifatnya tidak selalu penting di internet. Apalagi jika kamu hanya sekedar mengamati dan menilai kehidupan orang lain. Selain itu, ilmu juga bisa kita dapatkan dari diskusi bersama kerabat, teman, ataupun orang tua. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam pengalaman orang lain. Oleh sebab itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena telah melakukan hal yang sia-sia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman, khususnya buat saya pribadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan buat Kak Nabila ya. Oke, baik. Nah, beberapa poinnya memang secara penyampaian jauh lebih percaya diri ya, walaupun sesekali memang Kak Nabila masih terfokus ke skrip, benar ya, Kak? Nah, konteksnya gini, teman-teman. Terkadang yang sering saya lakukan atau yang saya alami ketika saya ada skrip di depan saya, ketika mau menyampaikan sesuatu, kadang fokusnya terbagi, gitu. Nah, tapi nggak apa-apa ketika kita mau menggunakan script, tapi seperti cara yang dilakukan oleh Kak Nabila sesekali ngelihat eye contact-nya. Itu memang perlu sesuai yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Gitu. Nah, memang
intonasi ya menjadi lagi-lagi menjadi titik balik yang harus khususnya buat Kak Nabila dan buat teman-teman semuanya bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena dengan intonasi itu adalah sesuatu yang kita sampaikan itu pesannya benar-benar biar lebih jelas lagi. Ya, sehingga ketika kita berbicara menghadirkan sebuah intonasi, pesannya jauh lebih berpower. Sehingga orang untuk tergerak, untuk action, untuk berubah perilakunya itu lebih besar peluangnya. Itu karena kenapa? Ya, di dalam public speaking, kenapa harus mengacu pada 3 elemen? Karena kita ada aspek yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama, secara visual ya, apa yang audiens lihat dari kita. Ya, ini berhubungan dengan penampilan kita, dengan performance kita, dengan tangan kita ya, dengan bahasa tubuh kita. Kemudian yang kedua aspeknya adalah apa yang audiens dengar dari pesan yang kita sampaikan. Gitu. Ini berhubungan dengan yang namanya vokal, ya, intonasi, tempo, power, kecepatan kita berbicara atau lambatnya. Itu perlu diperhatikan. Dan ingat, yang ketiga aspeknya adalah belum tentu pesan yang kita sampaikan dari A sampai Z itu dicerna oleh audiens. Belum tentu. Ya. Oleh karena itu, kenapa? Agar setiap pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan dicerna oleh audiens, ada hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita penuhi. Mulai dari struktur pada saat kontennya, mulai dari teknik pada saat kita menyampaikannya. Nah, hal-hal itulah, hal-hal sedemikian rupa yang akan membuat proses pesan itu nyampe ke audiens. Sehingga audiens di akhir itu ada sesuatu yang bisa dirubah. Tergantung dari tujuan public speaking teman-teman. Ada yang mau memberikan informasi, berarti audiens bisa paham dong, agar pada saat sebuah pekerjaan tidak ada salah. Itu ada yang misalkan ngajar agar misalkan audiens atau para muridnya benar-benar bisa memahami setiap pelajaran yang kita sampaikan. Itu poinnya. Nah, ada beberapa hal khususnya kenapa sebagai seorang speaker itu banyak hal yang harus dilakukan karena seorang speaker itu tidak hanya memiliki pengetahuan saja ketika mau berbagi, ketika mau menyampaikan sesuatu. Ya, speaker juga harus punya segudang strategi untuk segala kondisi. Itu. Bayangkan kalau misalkan pada saat teman-teman tidak lagi mengajar atau lagi mengisi narasumber, ketika nanya kok nggak aktif ya pesertanya, diam aja. Mau nggak mau kita harus refleks. Nggak mungkin dong kita secara verbal, woi jawab dong, woi saya nanya nih, gitu. Nggak mungkin kan? Kita strateginya seperti apa? Langsung tembak aja. Ya, tapi hindari nembak audiens atau nunjuk audiens yang lagi tidur, yang lagi bengong. Hindarin ya, walaupun dia lagi tidur itu ada teknik khususnya untuk mengantisipasinya. Nah, kemudian berbicara tentang seorang speaker juga, ya speaker itu harus memiliki energi positif yang lebih besar dari trainee atau dari audiens agar mampu menghadapi perubahan situasi apapun selama proses penyampaian pesan atau pada saat proses training. Gitu. Kenapa? Kalau kita berbicaranya antusias, energik, audiens pun akan merasakan dan ikut antusias. Antusias itu menular, teman-teman. Ketika speakernya antusias, maka audiens itu akan lebih tergerak. Wah, kayaknya menarik ini speakernya nih, enak banget nih cara bawainnya. Itu. Nah, itu yang harus diperhatikan ya buat teman-teman semuanya. Nah, secara gambaran besarnya ya setelah teman-teman praktek semuanya, ternyata ketika kita mau berlatih, ketika kita mau mencoba sesuatu hal, dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan sekarang itu memiliki perbedaan-perbedaan ya. Saya tidak menyebutkan perbedaannya apakah kecil atau besar, setidaknya ada perubahan. Gitu. Setidaknya ada keberanian. Saya yakin teman-teman sadar dan menyadarinya apapun yang menjadi errornya itu adalah bagian dari pelajar. Setidaknya kalau saya perhatikan, teman-teman sudah jauh lebih memahami tentang gimana caranya mempersiapkan konten, sudah lebih percaya diri lagi ketika berbicara, mencoba untuk menghadirkan 3 elemen ketika berbicara. Itu adalah sesuatu hal yang positif pada saat proses pembelajaran. Itu. Nah, yang perlu diketahui bersama ya, teman-teman, di dalam public speaking yang paling penting itu adalah ini, teman-teman. Saya izin share screen ya. Di dalam public speaking yang paling penting itu adalah ini.
Ya, persiapan lebih penting daripada pengalaman. Ya, kalau teman-teman tidak percaya, silahkan buktikan. Khususnya buat Kananda. Silahkan Kananda, coba Kananda lakukan persiapan terlebih dahulu ya. Temanya apapun bebas, kemudian direcord. Saya yakin berbicaranya akan jauh lebih berstruktur. Itu kenapa? Kalau kita mengacu pada sebuah quote ya dari Albert Lincoln, ya dia menyatakan jika aku harus menebang pohon dalam waktu 8 jam, maka selama 6 jam aku akan mengasah kapaknya terlebih dahulu. Artinya apa? Ya kita tidak butuh kapak yang tajam, tapi bagaimana agar kapak ini bisa menebang pohon? Ya diasah dulu terus, ya. Karena kalau udah tajam pasti tajamnya hilang. Agar tajamnya bisa bertahan lama, ya makanya diasah terlebih dahulu. Sama halnya, gitu. Walaupun seexpert-expertnya kita, ketika kita mau berbicara di depan umum, tanpa adanya persiapan, saya yakin akan belibet berbicaranya. Bingung kita mau ngomong apa. Oleh karena itu, yang harus teman-teman ketahui, ingat, persiapan lebih penting daripada pengalaman. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pada teman-teman, ya, khususnya saya sendiri, ketika mau berbicara, mau menjadi MC, mau menjadi seorang pengajar, apapun itu profesinya, ketika kita ingin tampil, berbicara di depan umum, membawakan sebuah rapat, seminar, dan lain sebagainya, persiapkanlah. Apa yang harus disiapkan? Ya materi tentunya, pahami dulu, kemudian praktekkan. Ya, kemudian praktekkan. Pastikan kontennya terstruktur dan latih agar kita bisa tahu intonasi kita sudah ada atau belum, apakah gerakan tangan kita sudah ada atau belum, apakah kita sudah bisa berekspresi, apakah kita sudah bisa berbicara sambil tersenyum. Ya, itu adalah tentang public speaking. Nah, oleh karena itu teman-teman ya bisa biar kita bisa selalu terhubung, boleh kita follow saling berkomunikasi terhubung di Instagram. Bisa follow Instagram saya, Firlam Sensei ya. Kemudian ada LinkedIn dan YouTube-nya. Atau ada WhatsApp-nya juga kalau teman-teman mau diskusi baik di grup atau secara jabri, saya terbuka. Tapi mohon maaf jika ada slow respon ya. Karena kadang ketiban sama grup di kampus, sama grup di kerjaan. Kadang ketiban karena saya hanya menggunakan satu nomor aja. Nah, itu teman-teman kiranya pada pertemuan terakhir ini, mudah-mudahan setelah apa? Setelah 3 kali kita melakukan pembelajaran, sesuatu halnya sudah bertambah, lagi-lagi gelasnya sudah terisi, sehingga dari gelas ini bisa teman-teman lebih kembangkan lagi, agar gelas-gelas ini bisa terisi untuk mengisi gelas-gelas yang lainnya. Sebelum saya akhiri, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Boleh, silakan, Kak Nur Hidayati. Gimana tipnya ya Kak, biar tidak seperti yang saya alami tadi. Antara ngomong sama apa gerakan ini kayak kadang tidak nyambung gitu. Atau Oh, mungkin kadang kita ngomong gerakannya masih kaku gitu. Terima kasih. oke, baik. Nah, tipsnya ya tadi seperti yang sudah dibahas ya Kak Nur Hidayati, kalau Kak Nur Hidayati mau menggerakkan tangan itu jangan dipikirkan gitu. Tapi lepasin aja. Karena kadang kalau kita pikirkan, memang baiknya direncanakan dulu gitu. Karena ketika kita mau menggunakan choice atau counting finger, oke baik teman-teman, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, gitu. Karena di dalam pikiran saya sudah menentukan atau merencanakan 3 poin yang ingin saya sampaikan. Dan saya sudah memahami kalau misalkan mau ngomong menyampaikan beberapa poin menggunakan counting finger. Tapi kalau tidak mau melakukan hal tersebut, tidak usah dipikirkan, tidak usah kaku, lepasin aja. Gitu. Dalam artian jangan sampai kita fokusnya adalah gimana caranya menghadirkan gerakan tangan. Hindari, karena itu akan mengganggu ke proses jalannya. Tapi untuk awal-awal lepasin aja biar tangan ini bergerak dengan sendirinya. Ya, karena ingat mind and body are one system. Gitu. Ada ketika kita berbicara apapun yang disampaikan, tangan itu sudah menyesuaikan, sudah sinkron. Tanpa disadari tangan kita ikut bergerak. Gitu ya, Kak Nur Hidayati ya. Oke, bisa coba langsung ngobrol di depan kaca ya habis ini, Kak Nur Hidayati. Ya, beberapa kalimat menggunakan gerakan tangan. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan ada gambaran ya. Ada lagi teman-teman? Silakan.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada ya, kita akan selfie terlebih dahulu sebelum saya closing, teman-teman. Boleh semuanya nyalain kamera. Oke, standby. Boleh gayanya bebas ya. Mau gaya counting finger, mau gaya choice, gaya open arm, boleh. Silakan bebas. Mau gaya seperti ini juga boleh. Standby ya. Saya gaya seperti ini aja lah. Biar teman-teman ingat sama pinch and point. Oke, standby. 1, 2, 3, cheese. Oke, baik. Sebentar saya izin kirimkan terlebih dahulu. Bentar, teman-teman. Oke, baik. Sekali lagi, teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan antusias pembelajaran dari teman-teman. Saya senang sekali teman-teman selama pertemuan pertama, 2, dan 3 selalu menjadi trainee yang aktif, partisipatif. Karena ini yang perlu kita hadirkan dalam proses belajar ya. Bisa saja hari ini teman-teman menjadi seorang learner, kita tidak tahu. Bisa saja nanti di minggu depan, bulan depan saya bisa ikut kelas teman-teman. Oke, karena pada dasarnya belajar itu tidak mengenal usia, belajar itu tidak mengenal tempat, dimanapun kita bisa belajar. Senangnya saya menjadi seorang praktisi public speaking, selain saya mengajar, saya pun bisa belajar dari teman-teman. Saya mendengarkan berbanyak hal yang teman-teman lakukan, bahkan dari karakter-karakter yang teman hadirkan, saya bisa analisa dan saya bisa kembangkan. Seperti itulah menariknya ketika belajar. Nah, dan terakhir dari saya sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama, kedua, ketiga membawa sesuatu dampak yang positif sehingga teman-teman ketika berbicara jauh lebih percaya diri lagi dan hilang rasa grogi, rasa takut, bahkan rasa gugupnya sudah hilang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan waktu yang sudah diluangkan ini menjadi berkah dan mudah-mudahan teman-teman selalu disehatkan. Dan satu pesan saya, teruslah belajar, teruslah praktek karena public speaking itu bukan hanya sekedar teori, tapi perlu dipraktekkan. Ala bisa karena terbiasa dan pasti teman-teman sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Harapannya saya adalah teman-teman bisa mengaplikasikan bahkan berbagi ke teman-teman bahkan keluarga sendiri. Saya Firlam, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama menjadi fasilitator atau memfasilitasi proses belajar mengajar pada 3 pertemuan kali ini. Sekali lagi, saya Firlam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.